Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Tutahirah dengan nomor NIM 21080761117. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis, yaitu 8 hadis tentang materi-materi yang ada di dalam studi hadis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hafalan hadis dari Pak Hezmi. Untuk yang pertama yaitu hadis tentang hewan, hadis tentang pendidikan. Hadisnya adalah Akhbarana Muhammad bin Shalti an Mansur bin Abil Aswad an Husainin an Salami bin Abil Jahdi an Abi Dardai qala mali ara ulama akum yadhhabuna wa juhalakum la yata'allamuna fata'allamu qabla an yurfa'al ilmu fa inna raf'al ilma dhahabul ulama, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Aswad dari Mansur bin Abu al-Aswad dari Husayn dari Salim bin Abu al-Jad dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mengapa aku melihat para ulama kalian wafat sedang orang-orang bodoh di antara kalian tidak mau belajar? Tidaklah kalian belajar sebelum ilmu itu diangkat, karena pengangkatan ilmu itu dengan kepergian atau wafatnya para ulama. Hadis riwayat dari Mim. Status hadis tersebut adalah hadis dhaif. Nah, kontekstualisasi pendidikan dalam masa sekarang yaitu hadis ini menjelaskan tentang pentingnya belajar dan menuntut ilmu bagi setiap muslim. Pengetahuan dan pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan diri dan masyarakat kita. Ketika kita tidak memiliki ilmu, maka apa yang kita lakukan sama saja dengan orang yang bodoh. Seperti itu. Manfaat dari mempelajari hadis adalah kita dapat meneladani jejak-jejak Nabi dengan belajar secara sungguh-sungguh, dan juga kita dapat mengajarkan kepada anak pendidikan tentang akhlak maupun tentang pengetahuan sejak dini mungkin. Nah, untuk selanjutnya adalah hadis tentang lingkungan. Hadis tentang lingkungannya berbunyi, Hadatsana Ahmad bin Waqid qala hadatsana Hamad bin Zaid an Thabit an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anna imra'atan aw rajulan kana istakumul masjida wala arahu illa imra'atan fadzakara haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala qabriha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Waqid berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid bin Sabit dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, seseorang laki-laki atau perempuan mengurusi kebersihan atau masjid, dan aku tidak melihat kecuali bahwa ia adalah seorang wanita. Lalu dia menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sholat di atas kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Status hadis tersebut adalah hadis sahih. Konseptualisasinya adalah hadis ini yaitu menekankan pentingnya menjaga kebersihan tempat-tempat umum, terutama tempat ibadah. Nah, pada masa kini kebersihan ataupun hal-hal yang lainnya itu merupakan hal yang sangat penting, yaitu terutama dalam mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat kita. Manfaat dalam mempelajari hadis tentang lingkungan ini adalah membantu kita untuk memahami bahwa nilai-nilai Islam untuk tentang menjaga, melindungi dan melihara lingkungan. Lalu kita juga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan itu sendiri. Hadis selanjutnya adalah hadis tentang hewan. Bunyinya adalah Haddatsana Muhammad bin Salamin haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Zaid bin Wahb wa Abi Dhuyan an Jarir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarham. Artinya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi dari Zaid bin Wahab dan Abu Dhuyan dari Jarir bin Abdillah, yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi antar sesama manusia. Hadis riwayat Bukhari. Status hadis ini adalah hadis sahih. Kontekstualisasi dari hadis ini adalah mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, terutama keseimbangan hewan, dan mempelajari hadis ini juga membantu kita dalam memahami tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga dan melindungi lingkungan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Manfaat dalam mempelajari hadis tentang hewan ini adalah memahami perlunya menghormati kehidupan hewan, tidak menyiksa atau tidak menyiksa hewan, dan selalu menjaga kesejahteraan hewan.
dan menyadari betapa pentingnya setiap spesies hewan dan ekosistem dan dampaknya bagi kehidupan kita. Lalu selanjutnya adalah hadis tentang tumbuhan. Bunyinya adalah Haddatsana Yahya an Sa'id bin Ishaq qala haddatsani Zainab an Abi Sa'idin qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina labatai Madinah ayya'dudu syajaruha aw yukhbata, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sa'ad bin Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Zainab dari Abu Sa'ad, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan di antara dua gunung di Madinah untuk menebang pohon atau memotong tanamannya. Status hadis ini adalah hadis sahih. Kontekstualisasi dari zaman sekarang adalah banyak sekali orang-orang yang memotong pohon secara sembarangan tanpa adanya reboisasi atau penghijauan. Nah, hal tersebut tidak bisa dicontoh karena sangat merugikan ekosistem kita. Sebaiknya ketika mereka melakukan penebangan, maka dilakukan juga reboisasi dan penghijauan. Nah, manfaat dari mempelajari hadis ini adalah kita memahami bahwa menjaga dan menghijaukan lingkungan kita adalah suatu hal yang bagus. Dan kita memahami bahwa Islam juga sangat menganjurkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang ada di daerah kita sendiri maupun di daerah lain. Dan kita dapat memahami bahwa prinsip-prinsip Islam itu juga untuk menjaga lingkungan. Hadis selanjutnya adalah hadis tentang kimia. Bunyinya adalah Haddatsana Yahya an Syu'bah haddatsani Salamah bin Kuhailin qala sami'tu Abul Hakim qala sa'altu ibn Abbas an nabidil jarri faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabidil jarri wa dubba'i wa qala man sarahu ay yuharrama ma harrama Allah wa rasuluhu falyuharram nabid, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail berkata, aku telah mendengar Abu Al-Hakam berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perasaan kurma yang mengalami fermentasi. Maka ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang minuman keras dari nabil, perasaan anggur dan labu. Beliau bersabda, barang siapa yang senang mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, maka hendaklah mengharamkan nabil. Hadis tersebut adalah hadis sahih. Nah, selanjutnya untuk pada hadis ini menceritakan tentang diharamkannya fermentasi dari anggur sendiri. Kalau anggur sendiri adalah halal, tapi ketika dia telah difermentasi, maka dia sudah menjadi hal yang haram karena memabukkan. Nah, fermentasi ini ada dalam ilmu kimia dan proses-prosesnya juga dijelaskan dalam ilmu kimia. Lalu hadis yang kedua yaitu Akhbaruna Suwaidun qala amba'ana Abdullah an Abdil Malik an Ata'in fil ashiri qala syrabu hatta yaghliya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Suwaid, ia berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Abdul Malik dari Ata tentang perasaan buah. Ia menjawab, minumlah hingga ia mendidih, mengalami fermentasi. Nah, status hadis tersebut adalah hadis isnad. Hadis ini menjelaskan tentang perasan buah yang dimasak. Nah, yang dimasak ini adalah diuapkan. Nah, jika diuapkan ini masih bisa diminum. Dan hadis pada saat penguapan ini juga dijelaskan dalam ilmu kimia. Nah, kontekstualisasi untuk ilmu kimia, hadis ilmu kimia ini adalah kimia itu juga merupakan bagian penting dalam pengobatan obat-obatan dan pengobatan modern. Hadis-hadis ini membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pengobatan yang dihubungkan dengan aplikasi kimia dan penemuan dan pengembangan obat-obat, penelitian tentang bahan-bahan alami dan proses-proses kimiai dalam manusia. Nah, manfaat mempelajari hadis-hadis tentang kimia adalah membantu memahami bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari polusi serta dampak negatif yang mungkin ditemukan oleh kegiatan kimia. Lalu, membantu kita untuk mengembangkan keterampilan kritis, analitis dalam pemecahan masalah. Hadis selanjutnya adalah hadis tentang matematika. Bunyinya adalah Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Bakrin ya'ni ibn Mudara an ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Umar bin al-Hakam an Abdillah bin Anmat al-Muzanni an
An Ammar bin Yasir qala sabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajula la yansharifu wa ma kutiba lahu illa 10 sholati tus'uha thumnuha subuha sudusuha khumsuha rubuha sulusuha nisuha, yang artinya telah menceritakan pada kami Qutaibah bin Sa'id dari Bakar yaitu Ibnu Mudhar, dari Ibnu Arjan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Umar bin Hakam dan Abdullah bin Anaman al-Muzani, dan dari Ammar bin Yasir dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih dan kontekstualisasinya dalam ilmu matematika adalah hadis ini menjelaskan tentang pecahan, yaitu pahala bagi orang yang sholat. Dan dalam Islam sendiri banyak sekali penerapan matematika seperti halnya perhitungan zakat, perhitungan bulan puasa dan yang lainnya. Manfaat dari mempelajari hadis tentang matematika sendiri yaitu hadis-hadis ini relevan dapat memberikan wawasan tentang cara-cara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memandang ilmu matematika itu dalam konteks kehidupan. Nah, dan juga mempelajari hadis-hadis matematika ini itu membantu kita menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam penggunaan matematika untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu hadis tentang ilmu angkasa. Bunyinya yaitu Haddatsana Haitsam bin Khalid haddatsana Rishdi bin Sa'id an Abdullah bin Walid an Abi Hafs haddatsahu annahu sami'a sabna Malik yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masal ulama'i fil ardi kamathali nujum fis sama'i yuhtada biha fi dhulmatil barri wal bahr fa idzan tumasat nujum aw syakka an tadillal huda. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Haitsam bin Kharijah, telah menceritakan pada kami Rishdin bin Sa'ad dari Abdullah bin Al-Walid dari Abu Hafiz menceritakannya mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan para ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit digunakan sebagai petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu hilang, dikhawatirkan orang-orang yang mencari petunjuk menjadi sesat. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Nah, ilmu angkasa ini banyak sekali yang dapat kita pelajari, yaitu kekuasaan Allah sangat tidak terhitung dan tidak terhingga. Dia menempatkan planet-planet pada orbitalnya dan menempatkan bintang-bintang, bulan dan sebagainya. Itu adalah kekuasaan Allah yang tidak terkira. Nah, hadis-hadis ini juga dapat, dengan begitu kita dapat mengetahui kebesaran Allah yang tidak kira dan dapat meyakinkan iman kita bahwa Tuhan itu yang sangat kuasa dan Tuhan itu esa. Manfaat untuk mempelajari hadis-hadis ini adalah semakin memperkuat keyakinan kita terhadap Tuhan dan juga dapat mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas dan ciptaannya sangatlah besar dan indah, dan kita dapat mempunyai perannya masing-masing di kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.